Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1098 yang berjudul Kelahiran Buni. Yang mana di covernya kita melihat Brook ada di sana dan dikatakan bahwasannya pada celananya Brook ada pesan dari Oda yang berbunyi seperti ini. Saya tidak dapat menyelesaikan gambar tepat waktu, maaf. Dan di awal panel kita mengetahui bahwasannya Jinny diculik untuk dijadikan istri Tenryubito. Tetapi pada chapter kali ini kita tidak mengetahui siapa Tenryubito mana yang menikahi Jinny. Kemudian dilaporkan bahwa seluruh pasukan tentara revolusioner Jinny dimusnahkan dalam serangan mendadak oleh pemerintah dunia pada saat itu. Kemudian diketahui bahwa setelah Jinny diculik, para pasukan revolusioner makin beringas atau lebih ganas, dan kita bisa mengetahui Kuma lebih intens dalam pertempuran. Yang mana ya kita melihat momen ketika tentara revolusioner menjemput orang-orang di kerajaan Goa. Setelah itu Kuma berteleport ke pulau lainnya untuk membantu para pemberontak lainnya. Dan ya, Kuma mengakhiri pertempuran di pulau itu secara sendirian. Kemudian diketahui bahwasannya Bone adalah anak yang lahir dari Jinny dan juga Tenryubito. Yang mana 2 tahun kemudiannya kita mengetahui kalau Jinny terjangkit suatu penyakit mematikan yang disebut Sapphire Skull, dimana ini merupakan penyakit yang sangat langka, bahkan paling langka dibandingkan Amber Alert Syndrome, penyakit Law pada saat itu. Yang mana ya, bagi siapa yang menderita penyakit ini, ketika pasiennya bersentuhan dengan cahaya alami seperti sinar matahari atau cahaya bulan, Sapphire Skull ini menyebabkan seluruh tubuh mereka menjadi biru dan kulit mereka menjadi keras seperti batu atau mungkin sisik. Yang mana ya, Jinny menjadi tidak bisa dikenali lagi karena penyakitnya. Jadi Tenryubito melepaskannya dan kita tidak bisa melihat wajah Jinny di seluruh chapter. Kita hanya bisa mendengar suaranya saja. Lalu kemudiannya setelah Jinny dibebaskan, Jinny kembali ke kerajaan Sorbet dan meninggalkan Bone bersama para tetua atau lansia yang ada di pulau itu. Dan setelah itu pula, Jinny kemudian memanggil tentara pasukan revolusioner dari dalam gereja tempat dia tinggal bersama Kuma sebelumnya. Dan Jinny berkata, "Aku benar-benar ingin bertemu semuanya lagi. Tapi ini perpisahan." Dan Ivankov yang mendengarnya tentu saja bertanya-tanya, "Apa?" Sementara Kuma ya di sini berkata, "Apa yang kau bicarakan, Jinny? Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Di mana kau sekarang? Aku akan segera pergi ke sana." Dan selama percakapan mereka itu, mereka atau Kuma berhasil mengidentifikasi lokasi Jinny berada. Jadi Kuma langsung berteleport ke kerajaan Sorbet, di mana Jinny mengatakan satu hal terakhir kepada Kuma, tapi dia tidak bisa mendengarnya karena Kuma sedang berteleport ke tempat Jinny berada. Namun Jinny berkata seperti ini, "Kuma, aku mencintaimu." Kemudiannya Kuma tiba di kerajaan Sorbet, tapi Jinny sudah mati. Kuma lalu membaringkan Jinny untuk beristirahat, dan kita mengetahui bahwasannya Jinny pakai huruf G ya adalah nama resmi yang muncul di kuburannya. Lalu setelah semua urusan itu selesai ya, Kuma memutuskan untuk membesarkan Buni dengan bantuan para lansia di sana. Setelah itu Kuma berteleport untuk membantu pasukan atau tentara revolusioner dari waktu ke waktu, dan kita bisa melihat montase aktivitas Kuma bersama mereka, termasuk dia saat melatih Sabo. Namun sayangnya Bone mulai mengidap penyakit yang sama seperti ibunya, dan Kuma yang mengetahuinya memutuskan untuk keluar dari pasukan revolusioner dan merawat Bone. Dan Dragon yang mendengarnya mengizinkannya, dan dia juga mengatakan kepada Kuma bahwa dia akan bertanya atau mencari kepada semua dokter yang dia kenal. Siapa tahu ada di antara mereka yang bisa membantu Bone.
Kemudian di poin berikutnya dikatakan bahwasannya Kuma tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk merawat Bone. Jadi dia memutuskan Bone tidak bisa meninggalkan gereja untuk menghindari cahaya alami, karena kita tahu ya penyakit itu akan sangat sensitif jika bertemu dengan itu. Lalu Kuma mulai membawakan buku kepada Bone tentang berbagai hal atau berbagai pulau untuk dibaca. Dan di saat yang sama Kuma berkata, "Bone, jika kau bisa pergi, kau mau pergi kemana?" Lalu kita bisa melihat ya Kuma dan Bone menikmati kebersamaan mereka, menari dan hidup sebagai ayah dan anak. Yang mana kita juga bisa melihat ternyata wajah Bone tumbuh semacam kristal atau apalah itu, yang mana ya lebih tepatnya batu biru daripada penyakitnya itu. Dan karena itu di sana Kuma memanggil Bone dengan tambahan nama jewelry atau perhiasan. Kemudian terjadi time skip di mana beberapa tahun telah berlalu. Kini sudah 6 tahun yang lalu dari sekarang dan Bone berusia 5 tahun. Dimana ya Kuma berbicara dengan dokter tentang penyakit Bone, tetapi dokter mengatakan kepada Kuma meskipun Bone tidak pernah terkena sinar matahari ataupun semacamnya, jika terkena cahaya alami penyakitnya akan bertambah parah seiring bertambahnya usia dan dia akan meninggal ketika dia berusia 10 tahun. Yang mana Bone mendengar percakapan itu, tetapi dia hanya mendengar bagian sekitar 10 tahun. Dan dengan begitu si Bone ini ya salah sangka. Dia sangat bahagia karena dia mengira bahwa dia akan sembuh ketika dia berusia 10 tahun. Dan di sini Kuma selalu berpesan dengan optimis bahwa suatu saat penyakitnya akan sembuh. Sekarang dia tidak bisa mengatakannya yang sebenarnya dan dia tidak tahu harus berbuat seperti apa pula. Kemudian terjadi time skip lagi 1 tahun kemudiannya, yang mana pada saat ini ya timeline-nya berada di 5 tahun yang lalu, yang dengan begitu usia Bone pada saat ini menginjak 6 tahun. Yang mana ya di akhir chapter kita melihat Bakori atau Bekori, mantan Raja Sorbet sebelumnya, kembali ke kerajaan Sorbet dan mulai membunuh warga Sorbet di sana. Orang-orang meminta bantuan Kuma. Dan ya, chapter berakhir di sini. Yang mana ya, dari sini kita mendapatkan info kalau setidaknya umur Bone sekitar 11 tahun atau mungkin 12 tahun. Tapi apapun itu, ternyata minggu depan libur.